Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Eropa. Presiden Joko Widodo sudah mulai melakukan perjalanan daratnya dari Polandia menuju Ukraina pada Selasa kemarin. Jokowi berangkat menggunakan kereta api dari stasiun Przemyśl, Polandia, dan akan tiba di Kiev, Ukraina. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan berangkat pukul 21:15 waktu Polandia. Dijadwalkan, rombongan akan tiba di Kiev pada Rabu hari ini. Kereta api yang membawa Jokowi dan rombongan akan menempuh perjalanan selama 12 jam hingga nanti tiba di Kiev. Tidak hanya pas pampres, kunjungan Presiden Joko Widodo ini dikawal oleh otoritas setempat. Kereta luar biasa yang digunakan oleh rombongan memang disiapkan oleh pemerintah Ukraina. Kereta ini pun digunakan oleh pemimpin negara yang berkunjung ke Ukraina beberapa waktu lalu. Kereta ini berwarna dengan aksen kuning, warna yang identik dengan bendera Ukraina. Interior kereta pun dihiasi dengan kemewahan, yaitu warna emas. Presiden Jokowi pun meminta doa agar misi perdamaian ini dimulai dengan niat baik. Jokowi pun dikabarkan sudah tiba di stasiun sentral Kiev, Ukraina pada pukul 8:50 waktu setempat. Sementara itu di Ukraina, serangan rudal milik Rusia menyerang sebuah mal yang ramai di kota Kremenchuk pada hari Senin kemarin. Atas kejadian ini sedikitnya 13 orang tewas dan puluhan orang terluka. Dalam video ini, kepulan asap hitam muncul dari pusat perbelanjaan yang terbakar di kota industri Kremenchuk, Poltava. Para pemadam kebakaran sudah dikerahkan beberapa saat setelah serangan. Pusat perbelanjaan yang terkena serangan yaitu Amstor sudah bertahun-tahun menjadi pusat komersial di kota ini. Mal ini menjadi pusat semua kebutuhan, mulai dari barang elektronik murah hingga ikan segar. Para remaja Ukraina pun pergi ke mal ini di akhir pekan. Namun mal ini rusak parah akibat rudal. Diyakini rudal pun memang menargetkan warga sipil. Gubernur wilayah Poltava, Dmytro Lunin, menyebutkan jumlah korban luka-luka hingga kini sudah bertambah mencapai lebih dari 40 orang. Kota Kremenchuk sendiri dianggap tidak memiliki hubungan dengan perang. Dari Sumatera Selatan, kasus pembunuhan terhadap Rely Sepriadi, warga Musi Bayu Asin yang terjadi pada Sabtu 26 Maret lalu, kini sudah mulai terungkap. Satreskrim Polres Muba berhasil menangkap pelaku sebagai komplotan pembunuh bayaran. Ada 9 tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Ke-9 tersangka ini pun ditangkap pada tempat dan waktu yang berbeda. 3 tersangka ditangkap usai melakukan penyelidikan pada Sabtu 11 Juni kemarin. 3 tersangka ditangkap usai melakukan penyelidikan pada Sabtu 11 Juni kemarin. 3 tersangka itu adalah Efran, Erik Pratama, dan Yulian Syah. Pada Minggu 19 Juni lalu pun satu tersangka dengan nama Alpino disusul dengan tersangka Bobu Laniastra yang ditangkap pada Kamis 23 Juni lalu. Hingga terakhir Tarmizi Julius yang ditangkap pada Jumat 24 Juni kemarin. Dari hasil pemeriksaan terhadap 9 tersangka, mereka melakukan pembunuhan atas pesanan seseorang yang saat ini masih dalam pengejaran. Setiap pelaku dijanjikan upah sebesar 5 juta rupiah untuk masing-masingnya. Diketahui 8 tersangka melakukan penikaman berkali-kali terhadap korban dan terancam dengan hukuman mati. Sedangkan 1 orang tersangka hanya bertugas mengawasi keadaan sekitar. Kasus ini pun terungkap saat jenazah ditemukan di areal perkebunan sawit milik warga pada Maret lalu. Sebelum jasad ditemukan, warga sempat mendengar suara teriakan minta tolong. Korban pun ditemukan pada jarak 1,5 km dari jalan aspal kabupaten dengan tubuh penuh luka. Korban pun sempat tidak dikenali karena bukan warga desa setempat. Kita berupaya semaksimal mungkin ketika ada pembunuhan untuk mengungkap pasti. Dan apakah korban dan pelaku ini jaringan narkoba atau gimana? Ya, mereka ini adalah teman seperjuangan, pemakai narkoba. Pemakai. Ya, teman seperjuangan. Walaupun teman seperjuangan ya itu bisa saling membunuh. Siap. Nah, pelaku sini sebenarnya ada berapa orang sih, Bang? sementara yang baru kita kantongi namanya ada 9. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti dari hasil penyelidikan dan interogasi pengembangan kita bisa berkembang. Termasuk otak pelakunya? Ya, kemungkinan. Sementara ini kita ada dapat 1 otak pelaku yang sudah kita tangkap.
bisa jadi dari situ akan terus berkembang kasus ini. Bang, dari seluruh tersangka ini semuanya melakukan penusukan bang ke korban bang? 8 orang semuanya melakukan penusukan, ada 1 orang yang tugasnya untuk mengamankan TKP. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita kenakan pasal 55 KUHP serta. Kita kembali ke Jakarta, Sobat Milenial. Sebuah promosi di sebuah bar menggemparkan media sosial. Promosi ini menyebutkan jasa aktivitas seksual threesome yang diduga disediakan oleh Bar and Lounge Mr. Braid di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebagai informasi, threesome adalah aktivitas seksual yang melibatkan 3 orang pada waktu yang sama. Promo ini menyebutkan threesome 2 kali gold dipatok harga Rp550.000 dengan durasi maksimal 70 menit. Sedangkan 1 gold dipatok harga Rp450.000 dengan durasi 55 menit. Promo ini pun diunggah oleh akun Instagram @mr.braid666. Viralnya poster ini pun tengah diselidiki oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, promo berbau prostitusi ini pun pernah dilakukan oleh Hamilton Spa and Massage Grand Wijaya, Jakarta Selatan, dengan acara Bungkus Night Volume 2. Polisi kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan prostitusi. Kita ke informasi selanjutnya, Sobat Milenial. Majelis Ulama Indonesia kini sudah memutuskan dalam fatwanya jika vaksin COVID-19 hasil produksi Serum Institute of India PVT dengan nama Covovax Minarti atau Covovax hukumnya haram. Fatwa ini pun ditandatangani oleh Ketua MUI KH Miftahul Ahyar, Sekjen MUI Amir Syah Tambunan, Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Miftahul Huda. Covovax disebut haram karena berdasarkan pada argumentasi ada pemanfaatan enzim pankreas babi dalam pembuatannya. MUI pun memberikan 6 rekomendasi untuk pemerintah terkait haramnya Covovax ini. Pertama, vaksin yang halal penggunaannya diprioritaskan semaksimal mungkin. Kedua, mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang tersertifikasi halal. Ketiga, pemerintah harus memastikan vaksin COVID-19 yang dipakai agar disertifikasi halal. Selanjutnya, pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan. Lalu pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya. Sementara itu, BPOM RI telah menerbitkan Emergency Use Authorization atas izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 Covovax. Vaksin ini diperuntukkan orang dewasa dengan usia 18 tahun ke atas. Dengan adanya fatwa ini, tentu akan ada penyesuaian dari pemerintah Indonesia terkait penggunaan Covovax pada masa yang akan datang. Dari Singapura, kasus harian COVID-19 baru di Singapura dilaporkan mengalami kenaikan, yaitu sebesar 11.504 kasus pada Selasa siang kemarin. Angka ini terdiri dari 10/732 kasus lokal dan 772 kasus yang berasal dari pendatang. Angka kasus COVID-19 tertinggi di Singapura terakhir dilaporkan pada Maret lalu, yaitu sebanyak 13.166 kasus. Sebanyak 437 orang dirawat di rumah sakit, sedangkan 36 pasien dilaporkan membutuhkan suplementasi oksigen dan 9 pasien berada di unit perawatan intensif. Kemenkes Singapura menyebutkan sekitar 45% kasus COVID-19 di negaranya dalam seminggu terakhir adalah subvarian BA4 dan BA5. Jumlah ini naik dari 30% dari pekan sebelumnya. Wakil Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menilai tidak perlu ada pengetatan di negaranya, walaupun seiring naiknya kasus COVID-19 saat ini. Singapura sendiri menjadi satu di negara Asia Tenggara yang kini menjadi tujuan pelancong asal Indonesia untuk berlibur. Wisatawan yang telah divaksinasi dosis penuh bisa masuk ke Singapura tanpa persyaratan karantina dan tes COVID-19 pada awal 2022 lalu. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Halo teman-teman
community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau di-reject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times community writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writers. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 Untuk IDN Times Community. Let's create what matters. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Dari Tanah Suci, jemaah haji asal Indonesia akan mendapatkan fasilitas yang sangat nyaman saat melakukan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dubes RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz pun sudah melakukan peninjauan, yaitu dengan melihat proses pembangunan sarana puncak haji di Arafah. Kini proses pembangunan sarana dan prasarana di Arafah telah mencapai 75%.
Lalu seluruh tenda untuk jemaah haji juga sudah berdiri. Tenda dengan aliran listrik sudah terpasang beserta AC dan semua AC disebut barang baru. Tenda yang digunakan merupakan tenda dengan ukuran 10 x 25 meter dengan menggunakan AC listrik berukuran 30 ton air conditioner otomatis. Tenda dengan ukuran ini pun bisa diisi dengan 200 jemaah. Selain itu akan ada tenda berukuran lebih kecil yaitu 7 x 15 meter dengan AC berkekuatan 12 ton masing-masing 6 ton. Adanya tenda itu membuat jemaah tidak perlu berdesakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jemaah pun bisa merebahkan tubuhnya. Selanjutnya di dalam tenda akan dilengkapi dengan karpet empuk. Toilet pun akan dibangun sangat dekat dengan ukuran lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Sehingga jumlah toilet jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Agama kembali mengingatkan jemaah calon haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan, serta selalu dapat mengikuti program screening agar setiap jemaah haji bisa terpantau dengan maksimal. Berikut kita simak pernyataan dari Kabiro Humas Data Informasi Kementerian Agama, Ahmad Fauzin, berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan program screening kesehatan jemaah menjelang persiapan puncak pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana kita tahu bahwa puncak ibadah haji yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, rangkaian wajib haji melontar jumroh, pelaksanaan rukun tawaf ifadah dan sa'i merupakan rangkaian puncak ibadah yang membutuhkan kesehatan jasmani yang prima. Pemerintah melalui petugas layanan kesehatan telah melaksanakan screening kesehatan jemaah haji Indonesia dari Madinah untuk jemaah haji gelombang ke-1 dan di Makkah untuk jemaah haji gelombang kedua. Screening awal dilaksanakan dari tingkat kelompok terbang oleh tenaga kesehatan haji Indonesia di sektor masing-masing. Untuk jemaah dengan resiko tinggi dilanjutkan screening lanjutan dengan medical check-up di klinik kesehatan haji Indonesia baik di Madinah maupun di Makkah. Perlu kami sampaikan pula, untuk pelaksanaan screening lanjutan, jemaah difasilitasi layanan antar jemput dan dari tempat akomodasi atau hotel jemaah ke KKHI pergi pulang. Screening lanjutan ini dilakukan setiap hari sampai menjelang pelaksanaan wukuf guna mengidentifikasi jemaah yang dapat melaksanakan puncak haji secara mandiri atau masuk dalam kategori jemaah yang harus disafari wukufkan atau dibadal hajikan. Saat ini pemerintah menyiapkan 7 poli spesialis untuk memberikan layanan khusus bagi jemaah resiko tinggi, yaitu poli penyakit dalam, poli paru, poli jantung, poli psikiatri, poli kulit, poli saraf, dan poli bedah. Selanjutnya pemerintah mengimbau kepada seluruh jemaah agar disiplin dan patuh mengikuti screening di setiap kloter masing-masing, selalu berkonsultasi terkait kesehatan kepada dokter kloter, dan mengikuti saran anjuran sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pemerintah berharap agar seluruh jemaah haji Indonesia di saat menjelang puncak ibadah haji ini benar-benar menjaga kesehatan sehingga dapat mengikuti puncak ibadah haji dengan sehat, nyaman, dan tertib. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan, mari bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi perjuangan Ahsan dan Hendra di Malaysia Open hari ini.
Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps IDN apps. Gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab. Udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Boleh angkat tangan? Kembali lagi bersama saya Larsati Putri di program Top News by IDN Times. Kabar gembira datang dari pasangan ganda putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang lolos ke babak 16 besar Malaysia Open. Keduanya berhasil menekuk Ren Xiangyu dan Tan Kiang dengan 3 set pertandingan. Pada pertandingan kali ini, ganda putra asal Indonesia berhasil memenangkan dengan poin 17-21, 21-25, dan 21-24. Laga ini berlangsung dengan panas dan dipenuhi protes antar pasangan. Di interval game kedua, Ahsan dan Hendra sempat melakukan protes keras
Sedangkan pasangan asal Cina, Ren dan Tan, beberapa kali melakukan protes kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Ahsan Hendra memulai pertandingan dengan baik, sempat memimpin 3-0 dan sempat memberi perlawanan sengit dengan Ren dan Tan hingga skor imbang di angka 6-6. Pada game pertama, pasangan asal Cina ini tak menyia-nyiakan kesempatan dengan memenangkan pertandingan dengan poin 17-21. Pada set kedua, Ahsan Hendra tak tinggal diam. Keduanya berhasil membalas kekalahan pada set pertama dengan kemenangan yang tipis 21-25. Hasil imbang ini memaksa keduanya untuk bertanding pada set ketiga, memasuki game penentuan. Pasangan Ahsan Hendra terus menjaga keunggulan dan meraih kemenangan dengan skor 21-24. Kemenangan ini memastikan keduanya lolos ke babak 16 besar pada laga Malaysia Open. Masih soal olahraga, pemerintah memastikan tim U20 dari negara Israel bisa datang dan berlaga di Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang. Pemerintah bahkan menjamin keamanan tim Israel selama mengikuti Piala Dunia U20 nantinya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan dengan lolosnya Israel ke Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia, maka sudah jadi kewajiban dari pemerintah untuk memastikan semua negara bisa tampil, termasuk Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Menpora menambahkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan PSSI telah memiliki tujuan yang sama, yakni agar ajang Piala Dunia U20 murni olahraga dan tidak ada aspek-aspek lain, termasuk politik. Pemerintah tidak akan ambil pusing soal penolakan terhadap Israel. Menurutnya, itu adalah hal yang biasa, tetapi aturan FIFA menjadi hal yang harus dipenuhi. Hal ini juga diamini Sekjen PSSI Yunus Nusi yang mengatakan sepak bola ada olahraga yang harus bebas dari urusan politik. Berikut kita simak penjelasan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Universal, sepak bola itu kita jauhkan dari politik, agama, ras dan lain-lain. Dan itu sudah komitmen seluruh federasi dunia termasuk FIFA yang memimpin federasi dunia ini, yang kita hindari hal-hal nuansa politik, sara dan diskriminatif di sepak bola, termasuk Israel lolos sebagai salah satu peserta di Piala Dunia U20 tahun 2023. Terlepas apakah nanti mereka akan ada di grup di Bali atau di daerah lain, kita akan komunikasikan selanjutnya, dan tentu kami sudah menyampaikan hal ini kepada pemerintah, Menpora, kepada kepolisian di beberapa rangkap tentang Piala Dunia di beberapa waktu yang lalu. Dan sebenarnya tidak ada masalah. Kita berharap masyarakat bersama-sama kita menyadari ini, bahwa ini sepak bola, ini bukan politik, dan kita tontonlah mereka sebagaimana manusia di belahan bumi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.